cara ngerjainnya ya? Kok Kak balance dari tadi? Hai Nji, Halo, lagi ngapain? ini aku buat tugas. Dari tadi Kak suat-suat. Tugas apa? Akuntansi. Susah banget emangnya. Iya. Tenang aja Nji, zaman sekarang udah gampang banget kok kalau ada tugas yang susah. Atau kamu mau ujian, sekarang udah ada tutorin. Wah, apa tuh? Tutorin merupakan platform mentoring on demand yang memungkinkan pengguna bertemu dengan mentor yang telah berpengalaman secara online untuk melakukan proses belajar yang cepat dan juga personal. Target pasar dari tutorin terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni dari segi demografis, yakni individu berusia 18 hingga 30 tahun. Kemudian dari segi psikografis, pelanggan tutorin umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga ambisius. Kemudian dari segi geografis, pelanggan tutorin tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Denpasar, dan kota-kota urban lainnya. Dan yang terakhir dari segi perilaku, pelanggan tutorin umumnya menyukai hal-hal yang berbau digital dan juga menyukai layanan yang on demand. Adapun value proposition dari tutorin, yang pertama tutorin juga bisa dilakukan secara personal, kemudian dilakukan secara fleksibel, bayar juga dapat dilakukan per sesi, dan memiliki mentor-mentor yang profesional. Tutorin membangun hubungan dengan pelanggan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan komunikasi dua arah dan juga program lain. Tutorin bukan hanya membangun hubungan dengan pelanggan, tapi juga dengan mentor. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan sistem pembagian hasil dan juga pelatihan untuk mentor. Eits, tapi sebelum lanjut, kita harus tahu visi misi dari Tutorin dulu. Adapun visi dari Tutorin adalah menjadi platform pembelajaran on demand terkemuka di Indonesia yang membantu generasi muda untuk mempersiapkan keterampilannya di masa depan. Adapun misi dari Tutorin adalah menyediakan layanan yang personal bagi generasi muda dan terhubungnya generasi muda dengan mentor-mentor yang profesional. Adapun analisis SWOT dari Tutorin, yang pertama dari segi strength atau kekuatan dari Tutorin, fleksibel, personal, dan juga bisa bayar per sesi. Kemudian yang menjadi kekurangan atau weakness dari Tutorin adalah bergantung pada kualitas dari mentor. Kemudian yang menjadi peluang dari Tutorin atau opportunities, yakni trend upskilling dan juga reskilling tinggi di generasi Z. Kemudian yang menjadi ancaman atau threat dari Tutorin adalah kompetitor besar seperti Ruang Guru, Zenius, dan lain sebagainya, dan juga perlu inovasi terus agar tidak tergerus dengan waktu. Beberapa hal yang menjadi tujuan strategis dari Tutorin, yang pertama mendapatkan 10.000 pengguna aktif dalam 2 tahun, kemudian merekrut minimal 500 mentor berkualitas di berbagai bidang, dan yang terakhir membangun brand awareness sebagai platform pembelajaran yang terkemuka. Teman-teman, detailman strategi dari Tutorin itu terdiri dari 4P. Yang pertama yaitu place atau tempat, di mana tempat dari Tutorin ini dikelola secara 100% online melalui website dan aplikasi. Dan yang kedua yaitu produk. Produk dari Tutorin ini merupakan jasa mentoring online. Yang ketiga yaitu price atau harga. Harga dari Tutorin ini dapat dibayarkan per sesi. Dan yang keempat yaitu promotion. Promotion dari Tutorin ini dilakukan melalui Instagram dan TikTok. Bentuk kepemilikan dari bisnis Tutorin ini dikelola secara independen atau independent ownership. Nah, alasan Tutorin memilih bentuk kepemilikan independen. Yang pertama yaitu ada fleksibilitas tinggi dalam inovasi. Yang kedua yaitu kontrol penuh terhadap arah dan identitas brand. Yang ketiga yaitu efisiensi modal awal. Dan yang terakhir yaitu kemudahan adaptasi terhadap pasar lokal. Nah, adapun kelebihan dari kepemilikan independen. Yang pertama yaitu kontrol penuh atas keputusan bisnis. Yang kedua yaitu kebebasan inovasi produk dan layanan. Dan yang ketiga yaitu identitas brand yang kuat dan tentunya otentik. Dan yang terakhir yaitu keuntungan finansial secara langsung.
Nah, selain adanya kelebihan, tentunya ada kekurangan dari kepemilikan bisnis secara independen. Yang pertama yaitu keterbatasan modal dan sumber daya. Yang kedua yaitu adanya skala pertumbuhan yang lebih lambat. Yang ketiga yaitu risiko bisnis yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu minimnya dukungan dari pihak eksternal. Selain bentuk kepemilikan secara independen, bisnis tutoring ini termasuk ke dalam jenis toko retail online specialty service retailer. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu nih ciri-ciri dari bisnis tutoring. Yang pertama, tutoring ini tentunya dijalankan 100% secara online. Yang kedua, bisnis tutoring ini menyediakan layanan yang profesional dan tentunya fleksibel. Yang ketiga, dalam bisnis tutoring ini dapat dibayarkan tiap sesi. Jadi, bentuk non-store dari Tutorin adalah e-retailing atau retail yang berbasis digital. Jadi, alasan memilih non-store e-retailing karena yang pertama, hemat akan biaya operasional, yang kedua, dia lebih fleksibel, dan yang ketiga, sesuai dengan target pasar yang kita miliki, yaitu Gen Z. Cara kerja dari Tutorin ini yakni ada yang pertama pemesanan. Pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi dari Tutorin dan web resmi yang kami miliki. Yang kedua ada pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui e-money yang kalian miliki ataupun bank-bank terdekat. Yang ketiga ada pengiriman. Pengiriman dapat dilakukan secara real time dan fleksibel. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi Tutorin, di mana kalian dapat memilih sesi yang kalian butuhkan dan mentor yang kalian inginkan, disertakan juga rating dan tarif dari mentor tersebut. Lalu, ini merupakan tampilan dari profil mentor tersebut, yang berisikan rating dari mentor, sesi yang sudah terisi, serta riwayat pendidikan dari mentor tersebut. Jadi, strategi omnichannel yang diterapin sama Tutorin, yakni Tutorin bisa dilaksanakan secara offline melalui seminar ataupun workshop yang dilakukan. Adapun analisis AIDA dari Tutorin ini. Yang pertama ada attention, di mana orang-orang menonton video dari Tutorin. Yang kedua yaitu setelah menonton video, orang-orang tersebut mulai tertarik untuk melakukan pendaftaran kepada Tutorin. Selanjutnya ada desire. Desire adalah konsumen mulai merasakan tertarik kepada bisnis yang kita tawarkan dan mulai merasakan kebermanfaatannya. Yang terakhir ada action, di mana konsumen akan langsung mendaftar dan memesan kelas pada Tutorin. Nah, sekarang Angie udah pinter loh ngerjain akuntansi. Bagi kalian yang masih bingung ngerjain tugas, kalian bisa join Tutorin sekarang.